Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mau mengajak kita semua untuk memuji memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman-Nya sebelum kita melakukan segala aktivitas kita. Namun sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa di dalam hati kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, Jumat 5 Desember 2025, tertulis di dalam Kitab Rut pasal 2 ayat 4. Saya akan bacakan untuk kita. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Dalam bahasa daerah dikatakan, jadi idama tongon rosi Boas yan Betlehem, tidok ma madok akka pangkotilih. Didongani Jehovah mahamu, jadi didok nasida mamadok ibana. Sahai di pasu-pasu Jehovah mahu. Demikian firman Tuhan. Tuhan menyertaimu. Bapak Ibu, selamat pagi Bapak bagi kita semua. Akhir-akhir ini ada satu hal yang menjengkelkan dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat pada umumnya yang kita lihat melalui media sosial. Lebih senang mempermalukan orang lain daripada mengintrospeksi diri sendiri. Bagaimana jika hal itu terjadi pada diri kita? Marilah kita lebih memperbaiki kesalahan kita daripada menghakimi orang lain. Oleh karena itu manusia tidak memiliki rasa malu lagi, sekalipun dia punya kesalahan, sehingga persoalan kecil apapun bisa menjadi persoalan besar. Karena kita mau dunia maya ini bagian yang memproduksi emosional kita. Namun dalam firman Tuhan pagi ini, kita diingatkan apa yang terjadi dengan kehidupan Boas dan Rut, yang menjadi pelajaran berharga bagi kita. Bahwa kehidupan yang dialami mereka berdua, mungkin itu sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Bahwa ada dari antara kita yang ekonominya sedang bagus, ada yang ekonominya sedang goyang. Boas digambarkan dengan seorang yang memiliki kehidupan ekonomi yang baik, memiliki sawah dan kebun dalam keadaan yang sedang panen. Sementara ada seorang janda miskin yang bernama Rut yang dianggap rendah karena kemiskinannya, memetik bilur-bilur padi yang sedang berjatuhan. Jika hal itu diizinkan pula untuk dia lakukan oleh yang memiliki tanah untuk menjadi kebutuhan dan kelangsungan kehidupannya. Namun di luar dugaan justru Boas mengizinkannya untuk mengutip bilur-bilur padi tersebut dengan berkata, Tuhan kiranya menyertai kamu. Tentu perkataan ini menjadi sukacita besar, menghilangkan rasa ketakutan, menghilangkan rasa kemiskinan bagi seorang Rut, sehingga dengan sukacitanya juga membalas dengan perkataan Tuhan memberkatimu. Artinya kebaikan itu bukan direncanakan, namun kebaikan itu lahir dari ketulusan hati. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita alami saat ini? Bahwa orang yang kaya harta belum tentu baik dan tulus menolong orang lain. Kita lebih banyak kecewa dengan orang yang kaya yang berkelimpangan harta. Kekayaannya di mana-mana. Justru kita sangat sulit mengharapkan belas kasihan dari mereka. Memberi harus mengutamakan dan menguduskannya lebih dulu namanya. Lalu dia memberi dengan sekecil yang dia senangi. Namun melalui sukacita firman Tuhan pagi ini, kita diajak untuk kaya iman. Agar setiap saat kita tetap menjadi orang yang baik, pembawa sukacita bagi orang lain. Sebab orang yang kaya iman
akan memberikannya dengan sukacita, dan akan menjadikan hidup selalu menjadi berkat bagi orang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita meniru sikap yang ditujukan oleh Boas, bahwa hal itulah yang terjadi dalam kehidupan kita, yang menggambarkan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita, memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Dan begitu juga dengan kepribadian Rut, bahwa yang terjadi dalam diri Rut bukanlah semata-mata kebaikan manusia, namun kebaikan Tuhanlah yang memakai Boas untuk menunjukkan bahwa manusia itu harus hidup saling mengasihi dan melakukan kebaikan kepada siapapun tanpa mengenal kepada siapapun kita berbuat baik, tanpa melihat status dan keberadaan kita. Apakah kita pada saat ini sedang kaya atau sedang miskin? Apakah kita harus lebih dulu kaya dalam harta baru memberi? Ataukah harus kita menderita dulu baru kita akan mengasihi dan dikasihi? Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingat dan sadarlah, jangan pernah menjadi orang yang menyombongkan diri. Sekalipun banyak nilai hartamu, maka kamu harus semakin banyak memberi dan menjadi orang yang baik dan menjadi berkat bagi orang lain. Jika kamu memiliki harta namun tidak mau memberi, itu berarti hidupmu lebih menderita daripada seorang yang miskin yang membutuhkan sesuap nasi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, mari kita selalu bersyukur atas segala kehidupan kita, sebab kita tidak tahu kapan kita senang dan kapan kita susah. Jangan takut, Tuhan menyertaimu. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, yang menuntun kami, memberikan hari yang baik kepada kami pada pagi hari ini. Kami yakin Tuhan akan menuntun kami, Tuhan akan menyertai kami dalam setiap langkah kami, di dalam melakukan segala aktivitas kami. Karena itu kami berdoa dan menyerahkan segala kehidupan kami, kehidupan jemaat, apapun yang sedang dialami oleh jemaatmu pada saat ini. Jika ada dari antara jemaatmu yang sedang sakit, berikan pertolongan-Mu Tuhan, kesembuhan bagi mereka. Jika ada dari antara jemaatmu, saudara-saudara kami yang sedang bergumul, memiliki persoalan yang besar, jangan biarkan mereka menderita. Secara khusus buat saudara-saudara kami Tuhan, yang pada saat ini yang ada di Sumatera, baik di Aceh, di Tapanuli Utara, di Tapanuli Tengah, di Sumatera Barat, atau dimanapun Tuhan pada saat ini yang mengalami penderitaan oleh karena bencana alam. Tolong mereka, pulihkan sukacita mereka dari penderitaan mereka. Cukupkan kehidupan mereka, hibur mereka Tuhan. Tolong mereka dan buka setiap hati manusia pada saat ini untuk membantu dan menolong mereka. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami. Biarlah Tuhan yang memberikan sukacita. Jauhkan Tuhan dari negara kami ini orang-orang yang pintar, yang hanya membuat kegaduhan, orang-orang yang mempunyai prinsip radikalisme. Tapi kami yakin kuasa Tuhan dan kasih setia-Mu lebih menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat segala pelayanan kami di tengah-tengah gereja-Mu HKBP secara umum. Secara khusus di HKBP Resort Bandung ini kami percaya bahwa Tuhan akan menopang kami untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang Tuhan berikan kepercayaan, yang Tuhan berikan hati seorang hamba. Berkati setiap jemaat. Dengarlah doa kami ini Tuhan, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami atas nama seluruh pelayan mengucapkan selamat beraktivitas. Ingat, jangan takut untuk melakukan kebaikan.